Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa dengan NIM H05235114 kelas PGSDC angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Nah, langsung saja. Yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Menurut Gerlach dan Eli tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, artinya guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama itu media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa, di mana dikenal sebagai perangkat keras, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua yaitu media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga yaitu media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya yaitu radio, televisi, kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, dan video. Nah, yang terakhir yaitu media pendidikan memiliki pengertian alat bantu di mana pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian tujuan media pembelajaran, di mana media ini bertujuan untuk mampu menyalurkan pesan serta merangsang perasaan dan kemauan siswa sehingga ada mendorong terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Selain itu, media juga bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama itu fungsi atensi, di mana fungsi ini merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua itu fungsi afektif. Fungsi ini dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Terlihat dari teman-teman penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks, mengingatnya kembali. Manfaat media pembelajaran menurut Dale tahun 1969 mengemukakan bahwa bahan-bahan audiovisual dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dan siswa tetap merupakan elemen paling penting dalam sistem pendidikan modern saat ini. Ada beberapa manfaat yang dapat terrealisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas. Yang kedua, membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa. Yang ketiga yaitu menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dan kebutuhan minat siswa dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa. Ada 4 pengenalan media pembelajaran. Yang pertama yaitu teknologi cetak, di mana teknologi ini merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis.
Yang kedua yaitu teknologi audiovisual, di mana audiovisual ini cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Yang ketiga yaitu teknologi berbasis komputer, merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Yang terakhir yaitu teknologi gabungan, adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Yang jenis-jenis klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media menurut Rudy Bridges tahun 1971 mengidentifikasi jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Berdasarkan 3 unsur ini, Bridges mengklasifikasikan media ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi, media semi gerak, media audiovisual diam, serta media audiovisual gerak. Adapun contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran, yang pertama itu harus memperhatikan dengan memperhitungkan tentang pengaruh dan biaya suatu media yang akan dipilih dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain. Yang kedua yaitu keputusan yang diambil dalam pemilihan dan penentuan media pembelajaran harus diperhitungkan secara bijaksana dan rasional, bukan karena atas kesenangan atau paksaan. Yang ketiga yaitu sebelum memutuskan pemilihan dan penentuan media harus berdasarkan informasi yang lengkap tentang kemampuan dan efektivitasnya. Yang terakhir, pengambilan keputusan, pemilihan dan penentuan media pembelajaran pada tingkat manapun harus berdasarkan alas prinsip teknologi pembelajaran berkenaan dengan diharapkan dari media tertentu. Materi yang terakhir itu memilih satu jenis media dengan penjelasan yang rinci. Nah, di sini saya mengambil media audiovisual, di mana audiovisual ini adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan.